Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama maskulin. Jangan percaya tarotnya 100% tidak baik, karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot, energi spiritual yang aku tebar di tarotku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kita lihat situasi maskulin ya. The Hierophants. The Page of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Taurus, Air Sign, Fire Sign. Situasinya maskulin ini lagi mengawasi. Ya, sebagian ada yang mau balik lagi, tapi lagi ngawasin dulu nih, karena ada dua pilihan ya di dalam perjalanannya maskulin tentang masa depan. Aku ngelihatnya, jadi masih bingung, diberikan dua pilihan. Mau balik ke kamu atau nerusin yang sekarang gitu. Oh ya, The Devil ya, bingung atas pilihannya dia sendiri. Mau terusin sama kamu atau terusin sama yang sekarang, selingkuhannya. Ya, lagi bingung dia. Dan ya aku ngelihatnya memang dia juga lagi diawasi ya, dengan ilmu sihir juga lagi diawasi, dipantau juga ya dari perselingkuhannya. Situasi maskulin, jadi sangat hati-hati untuk memilih sekarang tuh, memilih jalannya, karena maskulin ini ujungnya akan obsesi tentang komitmen. Kenapa ya? Karena tadinya dia mengabaikan, ya kan? Sudah komitmen sama kamu, sudah bahagia, sudah nikmat, tapi diabaikan. Bukan diabaikan, mengabaikan ya tentang komitmennya sama kamu. Tuh. Karena sifat narsisnya ini gini loh, dia merasa kalau sudah nikah sama kamu kayak sudah memiliki, ya sudah menjadi haknya dia, sudah menjadi masalahnya dia, ya, menjadi haknya dia lah, kuasanya dia, bukan masalah, kuasanya dia, karena dia sudah mempunyai kamu secara legal ya, secara status, terutama di negara gitu ya. Dan ya maskulin di sini masih obsesi dengan sifat narsisnya dia sendiri ya. Jadi dia masih ingin memenangkan kehidupannya dia sendiri ya, terutama tentang kebebasan, tentang perselingkuhan, tentang kepuasan nafsu ya, kepuasan nafsunya dia masih ngejar. Jadi memang dia belum sepenuhnya sembuh ya. Situasi maskulin. Oh ya, belum sepenuhnya sembuh. Ada The Hierophants, Page of Swords, The Two of Wands,
Devil, the Hermit, Six of Wands, and the King of Wands. Tadi yang aku bilang ya, dia masih mengejar hawa nafsunya, mengejar petualangannya, mengejar kepuasannya dia, terutama kebebasan. Tapi dia juga memantau untuk kembali ke kamu. Jadi pengennya tuh ada dua pilihan, dimana dia tidak baik dengan perselingkuhannya dia bisa pulang ke rumah, yaitu ke kamu. Kamu dianggap rumahnya dia, ya, yang bisa dia datangi kapanpun dia mau, gitu ya. Dan ini membuat kamu ya sedih sih sebenarnya, karena kan dijadikan pelampiasan ujungnya, ya, tuh sedih, karena tuh ya sedih. Kenapa? Karena ketulusan kamu dijadikan pelampiasannya dia ketika ya dia tidak mendapati apa yang dia inginkan. Ya. Dan aku ngelihatnya dia mencoba membalikkan fakta, memutarbalikkan fakta. Ya. Itu yang aku lihat energinya. Ditambah lagi dia melihat kamu kan orangnya tulus, baik, ya, bahkan juga nerima lah apapun yang dia perlakukan ke kamu, gitu ya, dia nerima. Tapi pada akhirnya ya dia merasa diawasi terus, ya, oleh semesta juga, oleh perselingkuhannya juga, tuh. Dia memantau, ingin kembali lagi sama kamu. Ada Ten of Pentacles ya. Tuh. Five of Cups. The King of Swords. Seven of Cups. Kayaknya aku mau bakar gaharu deh. Bentar ya. Aku mau bakar gaharu dulu, karena energinya juga gak begitu menyenangkan. Dia ketakutan, tapi dia juga terus melakukan perbuatannya. Ya, dia dihantui tentang kesedihan, dihantui tentang kekacauan. Tuh. Pengen kembali karena dia hancur ya harapannya. Dan dia terbayangi tentang kesuksesan yang dia raih sama kamu tuh telah hancur oleh dia. Ya karena rumors ya, dan juga topengnya dia, bahkan juga karena telepatinya dia, atau sebagian ada yang belajar tentang keilmuan juga ya si maskulin, sehingga bentrok sama kamu energinya. Karena niatannya dia nggak baik menggunakan talentanya dia dalam hal spiritual ya, buat keburukan, sehingga ini bentrok ke kamu. Ya, makanya apapun yang dia inginkan ini hancur. Ya, hancur. Makanya dia pengen balik lagi sama kamu, memulai kehidupan yang baru lagi, dan pengen sukses lagi. Tapi kan itu udah gak mudah ya. Sekarang udah gak mudah kembali dengan kamu kayak dulu lagi gitu. Udah gak seperti dulu. Karena di sini kamu sudah banyak belajar, ya, bahkan ya kamu sudah bisa tegas untuk bayar karma kamu sendiri. Ya. Aku ngelihatnya ada Ten of Pentacles, Five of Cups, the King of Swords, and the Seven of Cups. Maskulin merenungi tentang kebahagiaan dan kestabilan hidup sama kamu ya di masa lalu. Dan aku ngelihatnya di sini
maskulin ini dihantui tentang perselingkuhan, tentang hal-hal yang buruk ya. Aku ngeliatnya. Dan dihantui tentang hal-hal magic juga. Aku ngeliatnya maskulin memang lagi memantau dan pelajari kisah masa lalunya lagi ya. Flashback dia. Iya, flashback. Dan maskulin ini takut mengambil keputusan setelah kamu memutuskan untuk pisah atau benahin diri. Ya. Oke. Ya, ini takut banget ini. Ingin kembali ke kamu, tapi dia juga ketakutan akan masa lalu terulang lagi. Dan aku ngeliatnya memang dia diawasi tentang kekacauan, terutama dari masa lalu ini akan terulang lagi ya. Dibayangi kisah yang sama. Ya, dibayangi kisah yang sama. Mimpi buruk terus. Tidak ada ketenangan. Walaupun dia coba untuk terlihat tenang, tapi sebenarnya was-was ya. Dan aku ngelihatnya memang maskulin mencoba ingin kembali lagi nanti sama kamu. Ya. Karena dia nggak sanggup ngejalanin ujiannya. Serangan-serangan gaibnya juga. Ya. Di sini maskulin bingung mengambil keputusan ya. Mengendingkan sama kamu atau mengendingkan dengan orang ketiganya. Tuh, ya, Seven of Swords. Bingung dia nih. 7-7 loh guys. Dia pikirkan dulu dengan cara mengkhianati kamu berkali-kali, dia akan mudah banget kembali lagi sama kamu. Ya. Tapi ternyata sekarang setelah kamu berani mengambil keputusan, prinsip dalam hidupmu sendiri untuk feminim, memperbaiki karma kamu sendiri, ya, mau itu berpisah ataupun masih bersama, itu ada pembatas jadinya. Dan itu membuat maskulin itu kehilangan energi kamu sebenarnya. Walaupun gak semuanya ya. Kalau yang masih menikah itu masih ada koneksi ya, energinya ke maskulin. Tapi nggak 100% lagi. Tuh, ya. Tuh. Ngerasa udah ending. Merinding aku. Allahumma sholli. Ya. Mau gak mau ya maskulin harus membayar sendiri perbuatannya dia. Perbuatannya dia sendiri, manipulasinya dia. Harus memperbaiki dirinya, topengnya, tipu dayanya, rencana busuknya dia, ibaratnya seperti itu. Sorry guys tuh ya, nggak enak energinya. Oh, sorry ya guys. Maskulin.
Kalau aku lihat di sini justru feminimnya sudah berpikir untuk fokus membahagiakan diri secara diam-diam. Jadi memang feminim di sini belajar untuk menjadi orang yang misterius, belajar untuk memperdalam tentang spiritual juga ya. Karena obsesi mencapai kebahagiaan itu dengan spiritual. Ya, feminim di sini sudah digantung ya sama kamu. Dan ini membuat feminim mengambil keputusan untuk memiliki tujuan hidup untuk masa depannya itu mau bagaimana. So, pada akhirnya yang diambil oleh feminim adalah fokus pembenahan diri dalam hal spiritual. Itu tujuan hidupnya feminim sekarang. Untuk meraih kesuksesan ya, tanpa diketahui oleh maskulin. Jadi, feminim main tentang teknologi ya, bisa TikTok, bisa snack video ataupun YouTube ataupun pokoknya internet lah ya, media sosial, tapi tidak diwujudkan tentang dirinya sekarang. Jadi bermain secara ya rahasia, pakai akun palsu atau tidak ada nama ya, atau foto orang lain gitu ya. Ya, atau memakai quotes ya, motivation gitu, kata-kata gitu. Karena feminim sudah fokus untuk merubah dirinya secara spiritual untuk mencapai kesuksesannya. Itu obsesinya. Kita lihat ya, maskulin tuh kecewa ya dengan pilihannya. Tapi ya inilah hidup ya, maskulin. Kamu harus belajar berdamai tentang masa lalu, yang mana ya kamu sudah banyak mengecewakan hubungan yang luar biasa sebenarnya. Ya, banyak keberkahan di dalam kehidupan kamu dan feminim, tapi kamu kecewakan karena hadirnya orang lain dalam hidup kalian. Sehingga di sini ya maskulin harus belajar sabar meraih masa depannya lagi. Ya, belajar mengimbangi, belajar perbaiki juga tentang masa lalunya. Tuh, belajar sabar tentang healing, terutama spiritualnya juga. Ya, dan ya harus diperhatikan lagi ketika mengambil keputusan ya untuk masa depan nantinya. Kamu bisa berdealing dengan earth sign, air sign, water sign, and fire sign. Ini ada. Maskulin, kamu harus belajar sabar ya untuk meraih journey hidup kamu. Sebagian ada yang mau kembali ke feminim ya, terutama yang long distance, ingin kembali komitmen lagi, itu tujuan hidupmu. Tapi memang harus sembuhkan dulu kisah masa lalunya kamu ya, maskulin, terhadap diri kamu sendiri, terhadap orang lain yang kamu invite ya di dalam kekacauannya hubungan kamu dan feminim. Kamu ingin move on, ingin belajar berdamai dan belajar sabar untuk meraih journey hidup kamunya lagi agar bisa kembali dengan feminim, lebih komitmen lagi. Itu harapannya kamu. Tapi itu kan gak mudah ya. Gak mudah dengan ucapan, tindakan dan ucapan itu kan ya tidak mudah untuk diraih, tidak mudah untuk didapat. Jadi prosesnya ya kamu harus belajar sabar ya, dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi dengan feminim. Itu pun butuh waktu. Dan aku ngelihat memang kamu kecewa sudah mengacaukan hubungan kamu dan feminim ya.
hanya karena membandingkan masa depan kamu dengan feminim dan orang lain yang baru kamu kenal, atau dengan orang yang sudah kamu kenal sebelum feminim ya, bisa mantan juga di sini. Berharap ya kamu lebih menghasilkan kesuksesan ke depannya tadinya ya, dengan cara ya mengkhianati feminim. Tapi ternyata itu hanya angan-angan ya. Pada akhirnya kamu melihat dengan kenyataan feminim berani berkomitmen memperbaiki dirinya, journey hidupnya untuk mencapai kesuksesan. Dan itu membuat kamu merasa, kok gue bodoh banget ya. Bodoh banget telah mengambil keputusan ingin bebas dari sebuah hubungan bersama feminim. Itu yang kamu pikirkan ya sekarang. Kok bodoh banget gue ninggalin feminim ya, hanya demi kebebasan gue, hanya demi ucapan orang lain ya. Dan feminim di sini sudah berkomitmen benahin diri untuk meraih journey, terutama benahi tentang ya spiritualnya. Maskulin kecewa dengan hubungannya bersama orang yang dijalani, karena dia diawasi tentang kesalahan, kekecewaan di masa lalu. Ini mengawasi terus, mencoba terlihat tenang ya, mencoba untuk fokus menanam harapan lagi. Tapi ternyata banyak sekali perselingkuhan yang terjadi di journey hidupnya si maskulin dan orang ketiganya. Ya, apa yang dia tanam ya ini akan dia hasilkan. Dan di sini maskulin juga dendam, iri, ya, stalking tentang feminim juga, karena melihat kesuksesan yang diraih oleh feminim lambat tapi pasti. Sebagian dari feminim sudah ada yang menikah dengan kehidupan baru. Ini yang membuat maskulin ingin kembali rebut lagi tentang feminim, karena gak mau ngeliat bahagia ya. Wow, feminim, kamu mengambil tindakan sangat luar biasa. Berani mengucapkan, berani mengambil keputusan, ya, kesempatan kamu untuk membayar karma kamu, walaupun harus kehilangan takdir ataupun jodoh ya. Dan di sini kamu juga berani mengambil langkah, ya, kehilangan kesuksesannya dengan maskulin, karena kamu sudah memutuskan ya, sudah saatnya untuk membayar karma, walaupun harus kehilangan jodoh kita. Ini yang kamu katakan, gue harus berusaha untuk move on, apapun ujiannya, apapun perjalanan hidupnya. Karena gue yakin, ini yang kamu katakan kepada maskulin, dari kehilangan kamu ini, selama dengan maskulin, ini akan ada kesuksesan kamu raih nantinya. Ya, makanya maskulin merasa dendam, merasa sakit hati, karena kamu sudah tidak takut ditinggal oleh maskulin. Ini yang membuat dia curiga sama kamu ya. Kita lihat your goals, the day-to-day reality of use the most business-like way and in Capricorn. Communicate, analyze, let your mind tell you how to. Leadership in Leo, the creativities of do what you want to and energies confront, force yourself to. The pain, upset. Okay, the moon. Maskulin masih dicocok tanam ya, dengan ilmu sihir juga nih.
Makanya perjalanannya penuh dengan pengkhianatan nanti journey-nya. Dan dia stalking kamu juga ya, hati-hati. Dia iri dengan kesuksesannya kamu ya, feminim. Maskulin, kamu ingin meraih goals kamu. Ya, kesuksesannya kamu. Hari demi hari ya kamu harus menghadapi kenyataan. Kalau kamu mau sukses ya hadapi kenyataan. Kehidupan itu nyata, bukan halusinasi. Dan gunakan sebaik mungkin ya kehidupan kamu seperti bisnis, ya ada datang dan pergi, rugi dan untung gitu ya. Kehidupan itu kan kayak bisnis. Ya, kayak bisnis. Ya kalau dipikir-pikir iya sih. Kalau kita nggak berani mengambil risiko, ya kita tidak akan mengerti dan tidak pahami tentang kedewasaan, tentang ketulusan, tentang keikhlasan, tentang ketamakan, kesombongan ya. Ya tentang hal buruk, karma buruk juga atau karma baik gitu. Dan communicate, analyze, let your mind tell. Kamu terlalu gunakan pola pikirnya kamu sendiri ya, maskulin. Sehingga kamu meraih kesuksesan kamu itu tidak mau mendengar masukannya orang lain, terutama feminim. Karena kamu merasa yang paling benar dan paling paham. Ya. Sehingga komunikasinya ini miscommunication, kesalahpahaman. Dan aku ngeliatnya kamu terlalu analis, terlalu memikirkan yang negatif ya, kalau aku lihat. Dan kamu inginnya tuh mengontrol, leadership, mengontrol ya, mengendalikan. Jadi inginnya sesuai tuh dari pikiran kamu, keinginannya kamu. Harus sesuai apa maumu lah di sini. Pada akhirnya ya energi yang kamu berikan ke orang lain ini akan berbalik ke kamu sendiri. Dan kamu harus hadapi itu sendiri. Ya, kenapa? Ya karena feminimnya juga berhak untuk bahagia kan. Pada akhirnya Tuhan akan membelokkan di antara kalian. Ya, entah itu semakin baik atau semakin buruk, semua kembali lagi pada individunya. Kalau aku lihat di sini, feminim juga nekat memanipulasi perasaannya, meninggalkan kamu. Kalaupun masih bersama, di sini feminim coba untuk memanipulasi dirinya dengan bekerja, meraih kesuksesan untuk keluarga. Ya, hasilnya. Memanipulasinya. Dan di sini, aku melihatnya juga maskulin itu masih menghalangi tentang intuisinya kamu sendiri. Kamu juga harus banyak belajar dari kisah masa lalu. Sebenarnya itu adalah hasilnya kamu sekarang. Jadi apa yang kamu lakukan di masa lalu, ya masa sekarang adalah hasilnya. Ya. Jadi kamu harus menerima tentang kenyataan, menerima tentang perasaan kamu, galau, sedih, suka, senang, itu harus nerima. Karena semua yang terjadi sekarang ini adalah hasil di masa lalu. Segala perbuatan, semua kembali lagi pada diri kita. Apa kita ingin memperbaikinya untuk yang lebih baik, atau kita tetap ingin menikmati dunia saja. Ya ibaratnya fokus tentang duniawinya, tidak mau tentang akhiratnya. Semua kembali lagi pada individunya. Ya, kita lihat situasinya maskulin. Heart with the key, welcoming love and meeting the one, open your heart and getting together and perfect kisses and palm tree, stability. Okay, unconditional loving, giving or receiving affection, falling in love, palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. Romancing, keepsake, perception, learn from the past. Belajar dari masa lalu ya, maskulin. Dan ya kamu harus belajar membuka hatimu ya tanpa harus melihat kesempurnaan. Ya karena tidak ada yang sempurna ya di dalam hidup itu, terutama dalam percintaan.
Kita harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Dan di sini ya kamu harus stabilkan dulu, mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu ingin mengenang lagi kisah masa lalu dengan feminim, ya lebih baik, lebih mesra, lebih romantis gitu ya. Jadi kamu harus mencintai dirimu sendiri, ya, maskulin. Maskulin di sini lagi mikirin kabar, ya, mau jujur sama feminim atau tidak nih. Aku ngeliatnya, ya, lagi berpikir pengen ngomong manis tapi bingung memulainya dari mana, ya. Karena masih ada rasa cemburu di dalam dirinya maskulin melihat kesuksesan si feminim, terutama meraih promotion dalam pekerjaan ya. Ada yang menerima keuangan besar nih feminim ya, sukses dalam karir. Dan ini membuat maskulin cemburu ya tentang pekerjaan. Cemburu tentang pekerjaannya feminim, cemburu tentang hasilnya feminim. Wow. Maskulin lagi mikir ini tentang keuangan dan rumah, lagi ngomongin surat-surat ya. Sebagian ada yang meributkan tentang harta gono gini. Ya hati-hati nih, ya hati-hati. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Tetaplah menjadi orang baik walaupun tidak dihargai. Ingat, yang membalas kebaikan kita, keburukan adalah diri kita sendiri, ya. Tuhan hanya memberikan jalan, memberikan kita pikiran mau berbuat baik atau tidaknya itu tergantung kita. Jadi hal baik dan buruk itu ya semua kembali lagi pada diri kita. Tuhan hanya memberikan yang terbaik pastinya buat kita. Gunakan itu dengan baik ya. So, tetaplah menjadi orang baik, jangan pernah berhenti. Selalu prasangka baik dengan Tuhan. Apapun yang terjadi pasti ada alasan yang terbaik. Oke? Selalu beruntung kalian semua, termasuk diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.